Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir semester ganjil 2020-2021 mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Nadilah, NIM 10571102920. Prodi Ekonomi Pembangunan, kelas EP 20A. Dosen pembina Ibu Dr. Fatmawati A. Mapasere, MSI, Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang geopolitik dan wawasan Nusantara. Yang pertama, pengertian geopolitik. Kata geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani. Politia berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara. Dari pengertian di atas, geopolitik adalah suatu studi yang mengkaji masalah-masalah geografi, sejarah, dan ilmu sosial dengan merujuk kepada percaturan politik internasional. Geopolitik mempunyai 4 unsur pembangunan, yaitu keadaan geografis, politik dan strategi, hubungan timbal balik antara geografi dan politik, serta unsur kebijaksanaan. Yang kedua yaitu perkembangan teori geopolitik. Istilah geopolitik semula sebagai ilmu politik, kemudian berkembang menjadi pengetahuan tentang suatu yang berhubungan dengan konstelasi ciri khas negara yang berbentuk luas, letak, iklim, dan sumber daya alam suatu negara untuk membangun dan membina negara. Para penyelenggarahan pemerintah nasional hendaknya menyusun pembinaan politik nasional berdasarkan kondisi dan situasi geomorfologi serta ilmiah berdasarkan cita-cita bangsa. Kemudian, teori geopolitik berkembang menjadi konsepsi wawasan nasional bangsa. Oleh karena itu, wawasan nasional bangsa selalu mengacu pada geopolitik. Dengan wawasan nasional suatu negara, dapat dipelajari kemana arah-arah perkembangan suatu negara. Yang ketiga, pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan artinya cara pandang dan cara melihat. Nusantara artinya kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata Nusantara digunakan sebagai pengganti nama Indonesia. Jadi, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat yaitu kedudukan wawasan Nusantara. Dalam sistem kehidupan nasional, Indonesia sebagai paradigma kehidupan nasional yang berurutan sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai falsafat, ideologi bangsa, dan dasar negara, serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai geopolitik bangsa Indonesia. Yang ketiga, ketahanan nasional sebagai geostrategi bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat, politik dan strategi nasional sebagai kebijaksanaan dasar nasional dalam membangun pembangunan Indonesia. Yang kelima, yaitu peranan wawasan Nusantara. Dalam kehidupan nasional, wawasan Nusantara berperan sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan yang serasi dan selaras pada segenap aspek kehidupan nasional. Yang kedua, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan atau pemanfaatan lingkungannya. Yang ketiga, menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional. Yang keempat, merentang hubungan internasional dalam upaya ikut menegakkan perdamaian. Dan yang kelima, wawasan Nusantara harus menjadi
nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh Indonesia. Yang keenam yaitu wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan dan bangsa yang majemuk mempunyai geopolitik tersendiri yaitu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara Indonesia dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman kekuasaan bangsa Indonesia yang berdasarkan falsafah Pancasila dan oleh pandangan geopolitik Indonesia berdasarkan pemikiran, kewilayahan, dan kehidupan bangsa Indonesia. Karena dasar pemikiran wawasan Nusantara terdiri atas pemikiran berdasarkan filsafat, kewilayahan, sosial budaya, dan kesejarahan. Yang ketujuh yaitu tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. 1. Tujuan keluar, yaitu terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah dan ikut serta dalam ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, dan serta mengembangkan suatu kerjasama dan saling menghormati. Yang kedua, tujuan ke dalam, yaitu terjaminnya perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya yaitu manfaat wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. A. Diterimanya dan diakui konsepsi Nusantara di forum internasional. B. Wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional. C. Penerapan wawasan Nusantara menghasilkan cara pandang tentang keutuhan Nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia. D. Pertambahan luas wilayah ruang hidup memberikan potensi sumber daya yang besar bagi peningkat kesejahteraan rakyat. Dan E. Pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia. Kesimpulan dari materi ini adalah 1. Sebagai wawasan nasional dari bangsa Indonesia, maka wilayah Indonesia yang terdiri dari daratan, laut, dan udara di atasnya dipandang sebagai aspek penting dalam wawasan Nusantara atau wawasan nasional dan geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara di Indonesia didasarkan kepada lingkungan tempat tinggal yang menghasilkan konsepsi wawasan Nusantara. Jadi, wawasan Nusantara merupakan penerapan dari teori geopolitik bangsa Indonesia. Yang kedua, setiap bangsa di dunia memiliki cara pandang terhadap prinsip-prinsip kebangsaan dan tanah air masing-masingnya, yang kemudian disebut sebagai wawasan kebangsaan. Sehingga dengan berpedoman kepada cara pandang, sikap, dan jati, dan sesuai dengan nilai-nilai dari yang dianutnya. Demikianlah materi yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi belum sempurna. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.